sama-sama kita hormati Ketua RW, Ketua RT di lingkungan RW 08, mulai dari RT 01 sampai RT 06. Kemudian yang sama-sama kita hormati sambutan. Adapun yang akan menyampaikan sambutan pada kesempatan kali ini dari Dewan Kemakmuran Masjid Al-Arafah kepada Bapak Haji Zainaidi, kami persilakan dengan segala hormat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu-Ibu yang dihormati, pada kesempatan yang berbahagia ini kami mohon izin untuk menyampaikan kepada kita bersama. Pertama, ucapan ribuan terima kasih kami kepada jemaah yang pada malam hari ini alhamdulillah kami yang undang rasanya cukup terobati karena cukup ramai kita yang hadir di kegiatan kita di masjid kita ini. Jadi kepada kita yang hadir, sekali lagi ucapan terima kasih kami, yakni mungkin pada kegiatan ini tanpa dukungan kita bersama, tentu kegiatan ini tidak bisa kita laksanakan. Terima kasih, mudah-mudahan upaya kita laksanakan dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa setelah waktu Isya masuk kita lanjut, dan setelah itu baru kita melaksanakan nanti sholat Isya berjamaah dan kita selesai. Tahan sejenak supaya panitia kita di bagian konsumsi nanti mungkin konsumsi ada, tapi karena kita sudah pulang jadi tidak tersampaikan kepada kita. Haji Sutrisno Badrun LCMA kepada Ustaz waktu dan tempat kami warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala atau peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW membuat kita itu meramaikan masjid, dan itu salah satu keistimewaan Nabi Muhammad SAW membuka hati kita untuk berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tentunya kita junjungkan kepada Nabi mulia Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Tsumma amma ba'du. Saya lihat ibu-ibu seragam, bapak-bapak, momentum meningkatkan keteladanan, kecintaan serta ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat tadi beraninya dulu di sini baca ayat pakai nada lagi, masya Allah. Kita doakan orang tuanya mendapatkan pahala besar. Dan semua kita yang ada di sini juga yang mengaminkan dapat pahala besar. Ulang kencang amin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu lahir, milad kelahiran, Maulid waktu lahir. Bapak Ibu
sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah yang diberi nama Muhammad oleh kakeknya Abdul, ketika juga dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bisa memilih waktu lahir? Tidak ada. Ada yang bisa memilih di mana dia lahir? Tidak ada. Allah Subhanahu wa taala memilih waktu lahir Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tahun yang disebut dengan tahun gajah. Semua kita tahu. Kenapa? Kenapa Nabi Muhammad kebenaran itu akan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah simbol kebenaran. Ya kan? Alhamdulillah. Namun mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ini waktu lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepakat ulama 12 Rabiul Awwal, tahun gajah dulu, karena belum ada lagi angka tahun. Angka tahun umat Islam itu ada di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 1447, betul sekali. 1447 tahun yang lalu bisa, dan tahun itu disepakati di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan waktu lahirnya Nabi Muhammad. Ada di antara kita ini yang sedih dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kita ini senang karena senang itulah kita ramaikan masjid ini. Di ayyamillah, dan nikmat yang paling besar untuk kita itu Bapak Ibu adalah Allah mengutus Nabi Muhammad. Andai Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita gembira dengan lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabi Muhammad manusia paling mulia dari sisi nasab. Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim ibnu Abdi Manaf ibnu Qusay ibnu Kilab ibnu Murrah ibnu Ka'ab ibnu Ilyas ibnu Mudar ibnu Nizar ibnu Ma'ad ibnu Adnan. Ulangi. Sepakat ulama sampai itu. Sepakat ulama tadi yang saya sebutkan. Saya mungkin kalau minta ke salah satu dari jamaah ini untuk menyebut nama dia, nama orang tuanya, nama kakeknya, nama kakek bapaknya, nama kakek-kakeknya. Ada yang bisa? Angkat tangan. Panjang Bapak Ibu. Nama anak-anak sekarang ini kan panjang. Muhammad, tiga untuk dia saja. Kalau orang Arab cuma satu, seperti Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, satu-satu saja. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita gembira? Karena memang Nabi Muhammad nasabnya paling mulia. Yang kedua, Nabi Muhammad paling sempurna penciptaannya. Jadi bentuk Nabi besar Muhammad SAW ini digambarkan, diceritakan oleh seorang wanita yang menceritakan kepada suaminya tentang kegagahan seorang laki-laki berkelahi rumah itu. Ummu Ma'bad ketika datang Nabi besar Muhammad SAW, dia lihat dari atas sampai ke bawah. Nabi Muhammad saat itu datang meminta air susu dari domba yang ada, sementara domba yang ada tak ada air susu. Lalu mana mungkin? Ini domba dah kurus, tua lagi, tak mungkin. Tapi ketika diizinkan Rasulullah SAW, Allah berkehendak ada air susu. Lalu Rasulullah minta kepada Ummu Ma'bad, sementara Ummu Ma'bad yang perhatikan Rasulullah cara bicara. Rasulullah katakan kepada Ummu Ma'bad, tolong ambilkan wadah. Diambil susu dari domba tersebut dan diberikan pertama kepada Ummu Ma'bad, kedua kepada Abu Bakar, terakhir baru Nabi Muhammad SAW yang minum. Itu adalah akhlak Nabi Muhammad. Bagaimana orang yang bersamanya kenyang dulu, baru kemudian Nabi Muhammad. Dan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ummu Ma'bad memperhatikan. Setelah itu Rasulullah pergi. Wadah-wadah penuh dengan air susu. Bagi Rasulullah bersama Abu Bakar.
sholat saja gembira. Tentunya kita lebih gembira. Dan kegembiraan itu hadisnya. Maka ketika Abu Lahab sudah mati karena dipukul oleh seorang emak-emak namanya Ummul Fadl, setelah perang Badar dipukul kepalanya, lalu beranak membusuk dan akhirnya Abu Lahab mati dalam kemudian mohon maaf, ada yang mengatakan sesat, ada yang mengatakan bid'ah. Orang kafir jelas-jelas kafir diringankan. Kita sebagai orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala serta dengan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya yakinlah kita mendapatkan pahala. Bukan saya yang mengatakan, tapi Ibnu Taimiyah yang mengatakan. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittikhaduhu mausiman, dan menjadikannya musim. Kita mengadakan maulid ini kapan maulid? Setiap hari kan? Enggak, musim setiap tahun. Ya Allah, Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat, wahai Rasulullah, in syi'ta utbik alaihi mutakhsyara. Engkau takut dari Allah, engkau tak abaikan apa yang mereka lakukan. Enggak lapar Nabi Muhammad. Coba kalau lapar Nabi Muhammad, selesai, tidak ada politik. Ya, tolong tak abaikan. Contoh ya Bapak Ibu, ketika ada seorang bernama Uqbah bin Rabi'ah datang kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Muhammad, mana yang lebih baik engkau atau kakekmu? Muhammad dia ada jawab. Itu ada orang gila, kau ini orang gila. Dukun, kau ini dukun, tukang sihir. Rasulullah tak apa yang bersama saya. Kaum imam Masjidil Haram. Ada nggak ibu yang marah seperti itu? Anak ada keluar apa yang ada, insya Allah jamaah sini tidak. Jamaah sini marah, keluar kata-kata yang baik. Ja'alakallahu imaman lil haramain. Apa yang terjadi? Anak itu sekarang menjadi syekh di Masjidil Haram. Namanya Syekh Sudais. Tidak baik kepada anak, malaikat lewat, malaikat ambilkan, jadilah. Maka semarah-marahnya kita tahan agar lisan yang keluar atau kata-kata yang keluar dari lisannya adalah baik. Itu perintah saya untuk memaafkan orang yang menzalimi saya. Kalau Ibu, saya ceritakan tentang Nabi Muhammad ini tentunya teladan kita yang sangat luar biasa. Kita bisa tak seperti itu? Makanya kita mendengar kajian ini dengan tujuan agar kita bisa mengikuti Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillahi Rabba wa bil Islami dina wa bil Muhammadin. Allah ya Tuhan kami yang maha mendengar apa yang kami ucapkan, kabulkan doa-doa kami di tempat yang mulia ini ya Allah ya Arhamar Rahimin ya Allah.